Sebelum menonton, alangkah baiknya ditekan tombol lonceng dan subscribe. Oke, terima kasih. Iri terkejut dan kagum. Dia berpikir, wow, burung ini bisa berbicara. Burung ini sangat pintar dan baik hati. Burung ini menyelamatkan hidupku. Dia menjawab dengan sopan, halo, namaku Iri. Aku datang dari langit. Aku adalah anak dari raja dan ratu di langit. Aku ingin menjelajahi bumi. Aku mendaratkan perahuku di pantai ini. Aku ingin minum air dari sungai ini. Tapi, aku diserang oleh buaya itu. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi buaya itu. Aku hampir mati. Kamu yang menyelamatkanku. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Burung cendrawasih itu tersenyum dan berkata, namaku Cendi. Aku adalah burung cendrawasih, burung khas Papua. Aku tinggal di hutan ini. Aku suka terbang dan bernyanyi. Aku melihat kamu dari atas. Aku melihat kamu diserang oleh buaya itu. Aku tidak tega melihat kamu dalam bahaya. Aku ingin membantumu. Aku turun dan menyerang buaya itu. Aku mengusir buaya itu dari sini. Kamu sekarang aman. Aku senang bisa membantumu. Iri merasa terharu dan berterima kasih. Dia berkata, terima kasih, Cendi. Kamu sangat berani dan baik hati. Kamu adalah temanku yang pertama di bumi. Kamu sangat cantik. Bulumu sangat indah. Kamu seperti pelangi. Aku suka kamu. Cendi merasa senang dan malu. Dia berkata, sama-sama, Iri. Kamu juga sangat berani dan baik hati. Kamu adalah tamuku yang pertama dari langit. Kamu sangat tampan. Wajahmu sangat bersih. Kamu seperti matahari. Aku juga suka kamu. Iri dan Cendi merasa saling tertarik dan menyukai. Mereka menjadi teman yang akrab. Mereka berbincang-bincang dan bercanda. Mereka saling menceritakan tentang diri mereka dan tempat mereka. Mereka saling mengajak untuk melihat tempat-tempat yang menarik di bumi dan langit. Mereka saling berjanji untuk bertemu lagi. Iri dan Cendi lupa waktu. Mereka tidak sadar bahwa hari sudah sore. Matahari sudah mulai terbenam. Langit sudah mulai gelap. Iri ingat bahwa dia harus kembali ke langit. Dia ingat bahwa dia harus mengembalikan perahunya. Dia ingat bahwa dia harus menemui orang tuanya. Iri berkata kepada Cendi, Cendi, aku harus pergi sekarang. Aku harus kembali ke langit. Aku harus mengembalikan perahuku. Aku harus menemui orang tuaku. Aku tidak boleh lama-lama di bumi. Aku minta maaf. Aku berterima kasih padamu. Aku akan datang lagi besok. Aku akan membawamu ke langit. Aku akan menunjukkan tempatku padamu. Apakah kamu mau? Cendi berkata kepada Iri, Iri, aku mengerti. Aku tidak mau mengganggumu. Aku juga minta maaf. Aku juga berterima kasih padamu. Aku akan menunggumu besok. Aku akan pergi bersamamu ke langit. Aku akan melihat tempatmu padamu. Aku mau. Iri dan Cendi berpelukan dan berciuman. Mereka berpisah dengan hati yang berat. Mereka berjanji untuk bertemu lagi besok. Mereka berharap untuk bersama lagi. Iri naik ke perahunya dan pergi ke langit. Cendi kembali ke hutan dan tidur di sarangnya. Mereka bermimpi tentang satu sama lain. Mereka merindukan satu sama lain. Keesokan harinya, Iri datang lagi ke bumi. Dia membawa bunga dan buah untuk Cendi. Dia mencari Cendi di pantai. Tapi, dia tidak menemukan Cendi di sana. Dia melihat ada banyak orang yang berkumpul di pantai. Dia melihat ada banyak perahu yang berlabuh di pantai. Dia melihat ada banyak tenda yang didirikan di pantai. Dia melihat ada banyak senjata yang disiapkan di pantai. Iri merasa heran dan khawatir. Dia berpikir, apa yang terjadi di sini? Siapa orang-orang ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka mengganggu Cendi? Apakah mereka melukai Cendi? Dia tidak tahu bahwa orang-orang itu adalah penjajah yang datang dari negeri seberang. Dia tidak tahu bahwa orang-orang itu adalah musuh yang ingin menguasai pulau itu. Dia tidak tahu bahwa orang-orang itu adalah ancaman yang ingin membunuh semua makhluk di pulau itu. Iri mencoba mendekati orang-orang itu. Dia ingin bertanya tentang Cendi. Dia ingin mencari Cendi. Tapi, sebelum dia bisa mendekati orang-orang itu, dia ditangkap oleh orang-orang itu.
Orang-orang itu menangkap Iri dan mengikatnya dengan tali. Mereka membawa Iri ke tenda mereka. Mereka menginterogasi Iri dengan kasar. Mereka bertanya, "Siapa kamu? Dari mana kamu datang? Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu cari?" Iri merasa takut dan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang itu. Dia tidak tahu bahasa mereka. Dia hanya bisa berbicara bahasa langit. Dia hanya bisa mengulang-ulang, "Aku Iri. Aku dari langit. Aku bawa perahu. Aku cari Cendi." Orang-orang itu tidak percaya dengan jawaban Iri. Mereka mengira Iri berbohong. Mereka mengira Iri adalah mata-mata dari suku lain. Mereka mengira Iri membawa senjata rahasia. Mereka mengira Iri mencari harta karun. Mereka marah dan curiga. Mereka menyiksa Iri dengan kejam. Mereka memukuli, menendang, dan mencambuk Iri. Mereka memotong, membakar, dan menusuk Iri. Mereka membuat Iri menderita dan berdarah. Iri merasakan sakit yang luar biasa. Dia menangis dan berteriak. Dia memohon dan berdoa. Dia ingin dibebaskan. Dia ingin diselamatkan. Dia ingin bertemu Cendi. Dia ingin kembali ke langit. Dia ingin menemui orang tuanya. Sementara itu, Cendi bangun dari tidurnya. Dia merasa aneh dan gelisah. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia merasa khawatir dengan Iri. Dia ingin melihat Iri. Dia ingin bermain dengan Iri. Dia ingin bersama dengan Iri. Cendi terbang dari sarangnya. Dia menuju ke pantai. Dia mencari Iri di pantai. Tapi, dia tidak menemukan Iri di sana. Dia melihat ada banyak orang yang berkumpul di pantai. Dia melihat ada banyak perahu yang berlabuh di pantai. Dia melihat ada banyak tenda yang didirikan di pantai. Dia melihat ada banyak senjata yang disiapkan di pantai. Cendi merasa heran dan takut. Dia berpikir, apa yang terjadi di sini? Siapa orang-orang ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka mengganggu Iri? Apakah mereka melukai Iri? Dia tidak tahu bahwa orang-orang itu adalah penjajah yang datang dari negeri seberang. Dia tidak tahu bahwa orang-orang itu adalah musuh yang ingin menguasai pulau itu. Dia tidak tahu bahwa orang-orang itu adalah ancaman yang ingin membunuh semua makhluk di pulau itu. Cendi mencoba mendekati orang-orang itu. Dia ingin bertanya tentang Iri. Dia ingin mencari Iri. Tapi, sebelum dia bisa mendekati orang-orang itu, dia ditembak oleh orang-orang itu. Orang-orang itu melihat Cendi terbang di udara. Orang-orang itu melihat bulu Cendi yang berwarna-warni dan bersinar. Orang-orang itu mengira Cendi adalah burung langka dan mahal. Orang-orang itu ingin menangkap dan menjual Cendi. Orang-orang itu menembak Cendi dengan senapan. Peluru-peluru itu menembus tubuh Cendi. Cendi merasakan sakit yang hebat. Cendi jatuh dari udara. Cendi tergeletak di pasir. Cendi berdarah dan sekarat. Cendi merintih dan menangis. Dia memanggil-manggil Iri. Dia ingin melihat Iri. Dia ingin bermain dengan Iri. Dia ingin bersama dengan Iri. Tiba-tiba, Cendi mendengar suara yang lemah dan sayu. Suara itu berasal dari salah satu tenda. Suara itu adalah suara Iri. Iri juga memanggil-manggil Cendi. Iri juga ingin melihat Cendi. Iri juga ingin bermain dengan Cendi. Iri juga ingin bersama dengan Cendi. Cendi dan Iri saling mendengar suara mereka. Mereka saling merasakan kehadiran mereka. Mereka saling merasakan cinta mereka. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Cendi dan Iri meninggal di pantai. Mereka tidak bisa bertemu lagi. Mereka tidak bisa bersama lagi. Mereka tidak bisa bahagia lagi. Orang-orang itu tidak peduli dengan Cendi dan Iri. Mereka hanya tertawa dan bersorak. Mereka mengambil perahu Iri dan bulu Cendi. Mereka merasa senang dan kaya. Mereka merasa berhasil dan puas. Orang-orang itu tidak tahu bahwa Cendi dan Iri adalah anak-anak dari raja dan ratu di langit. Mereka tidak tahu bahwa Cendi dan Iri adalah makhluk suci dan mulia. Mereka tidak tahu bahwa Cendi dan Iri adalah pemberi berkah dan kemakmuran. Mereka tidak tahu bahwa Cendi dan Iri adalah pelindung dan penjaga pulau itu. Orang-orang itu tidak sadar bahwa mereka telah melakukan dosa yang besar. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah menimbulkan murka yang dahsyat.
Mereka tidak sadar bahwa mereka telah memicu bencana yang mengerikan. Tidak lama setelah Cendi dan Iri meninggal, langit menjadi gelap. Awan menjadi hitam. Angin menjadi kencang. Petir menyambar-nyambar. Hujan turun deras. Badai datang mengamuk. Badai itu menghancurkan semua yang ada di pantai. Badai itu merobohkan semua tenda dan perahu. Badai itu menerbangkan semua senjata dan barang. Badai itu menenggelamkan semua orang dan binatang. Badai itu membersihkan semua jejak dan noda. Badai itu juga mengangkat tubuh Cendi dan Iri. Badai itu membawa tubuh Cendi dan Iri ke langit. Badai itu menyerahkan tubuh Cendi dan Iri kepada orang tuanya. Badai itu meminta maaf kepada orang tuanya. Orang tua Cendi dan Iri menerima tubuh anak-anak mereka. Mereka menangis dan berduka. Mereka marah dan bersedih. Mereka menyesal dan bersalah. Mereka meratapi nasib anak-anak mereka. Orang tua Cendi dan Iri memutuskan untuk menguburkan tubuh anak-anak mereka di bumi. Mereka ingin anak-anak mereka tetap dekat dengan tempat mereka bermain dan bercinta. Mereka ingin anak-anak mereka tetap dihormati dan diingat oleh makhluk-makhluk di bumi. Orang tua Cendi dan Iri menguburkan tubuh Cendi dan Iri di pulau itu. Mereka menanam bunga dan pohon di atas kuburan mereka. Mereka memberi nama pulau itu dengan nama anak-anak mereka. Mereka memberi nama pulau itu Irian, yang berarti cinta. Sejak saat itu, pulau itu dikenal dengan nama Irian. Pulau itu menjadi pulau yang indah dan subur. Pulau itu menjadi pulau yang kaya dan makmur. Pulau itu menjadi pulau yang damai dan sejahtera. Pulau itu juga menjadi pulau yang istimewa dan bersejarah. Pulau itu menjadi saksi dari kisah cinta Cendi dan Iri. Pulau itu menjadi simbol dari pengorbanan Cendi dan Iri. Pulau itu menjadi inspirasi dari keberanian Cendi dan Iri. Itulah cerita rakyat asal mula nama Irian. Cerita rakyat ini mengandung pesan moral tentang cinta, kesetiaan, dan keadilan. Cerita rakyat ini juga mengajarkan kita untuk menghargai dan menjaga alam dan budaya Papua.